Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholilatul Hasanah dengan NIM 100104040121101 akan menjelaskan beberapa materi dari marketing politik. Yang pertama ada konsep marketing politik. Orientasi persaingan dalam marketing politik. Yang pertama ada promosi, yaitu dalam melawan yang memiliki banyak saingan, meskipun dalam kampanye ada kampanye hitam dan kampanye negatif, maka diperlukan promosi untuk menunjang. Kemudian ada price. Pada harga ini dimaksudkan dalam persaingan yang mempertimbangkan 3 bentuk nilai, yaitu ekonomi, psikologi, dan citra nasional. Yang ketiga ada place, yaitu sebuah partai harus memetakan struktur serta karakteristik baik secara geografis. Kemudian ada riset pasar, yaitu riset pasar adalah upaya awal untuk mengetahui maupun mencari informasi di luar partai terkait keadaan pasar, target atau masyarakat secara umum tentang situasi dan kondisi, isu sosial, kebutuhan, serta tren yang tengah diminati oleh masyarakat. Seperti tujuan dari riset pasar ini adalah sebagai penentu strategi politik, evaluasi untuk mengetahui strategi pesaing sebagai informasi dalam pengambilan keputusan partai politik. Kemudian ada segmentasi politik, yaitu segmentasi politik adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku perbedaan yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Kemudian ada positioning politik, yaitu positioning politik adalah strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat untuk menempatkan produk politiknya sebagai tawaran yang khas dan meaningful di benak pemilih. Positioning politik melibatkan segmentasi pemilih dan menentukan nilai-nilai inti atau values defining yang dikembangkan dari identitas dan segmentasi seperti identitas kelas, agama, etnis, atau kelompok, dan lainnya. Kemudian ada konstruksi dan pentingnya image politik. Konstruksi image politik dalam marketing politik adalah proses pembentukan citra atau representasi dari partai politik atau kandidat dalam benak pemilih. Image politik dapat dibangun melalui iklan politik, pemberitaan media massa, dan strategi pemasaran politik lainnya. Image politik dapat mencerminkan tingkat kepercayaan dan kompetensi tertentu partai politik atau kandidat, namun tidak selalu mencerminkan realitas objektif. Image politik dapat diciptakan, dibangun, dan diperkuat serta memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu agar melakukan suatu hal dan mempengaruhi opini publik. Kemudian ada image politik dalam kerja. Image politik dalam kerja adalah pembentukan dan representasi dari partai politik atau kandidat dalam benak pemilih. Kemudian ada posisi image politik sebagai identitas politik. Identitas politik melibatkan pembentukan citra atau representasi dari partai politik atau kandidat dalam benak pemilih, yang mencerminkan tingkat kepercayaan dan kompetensi tertentu partai politik atau kandidat. Image politik dapat dibangun melalui iklan politik, pemberitaan media massa, dan strategi pemasaran politik lainnya. Image politik dapat mencerminkan realitas objektif atau tidak, namun memiliki kekuatan yang memotivasi aktor atau individu agar melakukan suatu hal dan mempengaruhi opini publik. Selanjutnya ada orientasi pemilih. Yang pertama ada problem solving, yaitu orientasi ini
berkan pada pendekatan solusi masalah yang diterapkan oleh pemilih untuk memilih kandidat atau partai politik yang mampu menangani masalah dan solusi yang dihadapi mereka. Pemilih mencari kandidat atau partai politik yang menawarkan solusi terbaik untuk mengatasi langsung dan kekhawatiran mereka seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kemudian ada ideologi. Orientasi ini berkat pada pendekatan ideologi, di mana pemilih memilih kandidat atau partai politik berdasarkan kesadaran dan konsep politik yang mereka miliki. Ideologi merupakan kerangka kerja, penafsiran, dan tujuan utama oleh partai politik dan pemilih yang mengikuti ideologi tersebut menjadi pengaruh mereka dalam memilih kandidat atau partai politik. Yang ketiga, kemudian ada tipologi pemilih. Yang pertama, pemilih rasional. Pemilih rasional ini memiliki orientasi tinggi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam menyelesaikan masalah dan menawarkan solusi yang dihadapi masyarakat. Pemilih rasional cenderung memilih berdasarkan fakta dan data yang tersedia, serta mengevaluasi kinerja partai politik atau kandidat sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan. Kemudian yang kedua ada pemilih kritis. Pemilih kritis ini memiliki orientasi tinggi pada kemampuan partai politik atau kandidat dalam menyelesaikan masalah, namun juga mempertimbangkan ideologi dan pandangan politik yang dipegang oleh partai politik atau kandidat. Pemilih kritis cenderung memilih berdasarkan analisis yang mendalam terhadap program kerja dan visi misi partai politik atau kandidat. Kemudian yang ketiga ada pemilih skeptis. Pemilih skeptis ini memiliki orientasi rendah pada partai politik atau kandidat dan cenderung tidak mempercayai janji-janji kampanye. Pemilih skeptis cenderung memilih berdasarkan kedekatan sosial budaya, asal-usul, agama, budaya, mitos kandidat, historisitas, berjenjang kandidat dengan mereka yang menjadikan kedekatan tersebut sebagai parameter. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.